Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Tahfidz Quran Tarbiyah Sunnah Bandung, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah dan para pemirsa di Tarbiyah Sunnah Channel. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kita akan bahas beberapa kesalahan orang di dalam sholat berjamaah. Salah satu di antara kesalahan khususnya makmum adalah tarkus sholat fi shaffil awal wal wukuf ghairu ulin nuha khalfal imami fihi. Pertama, tidak sholat di shaf terdepan. Dia lebih suka di belakang, paling belakang. Dan yang kedua, ada orang yang sholat berdiri di belakang imam, tapi orang awam. Dua-duanya kesalahan. Tidak sembarang orang layak berdiri di belakang imam. Sampai ada orang yang oleh Nabi diusir dari belakang. Tidaklah setiap orang tahu kedudukannya masing-masing. Kita bahas yang pertama dulu. Orang tidak mau berdiri di shaf yang pertama. Padahal shaf yang pertama itu memiliki keutamaan yang berbeda jauh dengan shaf kedua, ketiga, dan seterusnya. Di antaranya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, riwayat Bukhari dan Muslim, berkata Nabi alaihi salatu wassalam, "Lau ya'lamun nas ma fin nida was shafil awal thumma lam yajidu illa istahamu alaih lastahamu alaih." Seandainya manusia mengetahui keutamaan azan dan shaf yang pertama, kemudian mereka tidak akan memperolehnya kecuali dengan cara diundi, pasti mereka akan ikut mengundi. Siapa yang mau di depan, diundi dulu. Pasti akan mau ikut undian untuk memperoleh shaf yang paling depan. Dalam hadis lain, riwayat Imam Muslim dan Imam Ibnu Khuzaimah dengan sanad yang sahih, "Lau ta'lamuna ma fi shaffil muqaddam lakanat qur'ah." Kalau kalian tahu keutamaan shaf yang terdepan, niscaya akan diundi. Karena berebut semuanya ingin, akhirnya harus diundi, maka akan diundi. Dalam riwayat lain, khairu sufufur rijal awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaik-baik shaf laki-laki adalah yang paling awal, dan seburuk-buruk shaf laki-laki yang paling akhir. Sebaliknya, sebaik-baik shaf wanita paling akhir, dan sebaik-baik shaf laki-laki paling awal. Shaf wanita, seburuk-buruk shaf wanita paling awal. Terbalik dengan laki-laki. Hadis itu sahih riwayat Imam Muslim. Dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu an, dia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'ala shaffil awwal was sufufil ula. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang berada di shaf-shaf yang paling depan.
Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya dan sanadnya jayyid alias baik, bagus. Itulah hadis-hadis yang menerangkan beberapa keutamaan dari sholat di shaf yang terdepan. Dari shaf tersebut, dari hadis-hadis tersebut, kita mengetahui beberapa keutamaan dari shaf yang terdepan. Pertama, pahala dari shaf yang terdepan lebih besar, lebih banyak daripada shaf yang di belakang. Sehingga berkata Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, wal muradu bisyarri sufuf fir rijal wan nisa aqalluha thawaban wa fadla wa ab'aduha min matlubi syar'i wa khairuha bi aksihi. Yang dimaksud seburuk-buruk shaf bagi laki-laki di paling depan, seburuk-buruk shaf bagi laki-laki paling belakang, bagi wanita paling depan. Maksudnya paling sedikit pahala dan keutamaannya dan paling jauh dari rahmat Allah. Dan yang paling baik maknanya sebaliknya. Paling baik maknanya paling besar pahalanya, paling banyak rahmatnya. Adapun wanita, maksud dengan wasufufun nisa, shaf-shaf wanita khairuha akhiruha. Yang paling baik, yang paling akhir apabila sholatnya berjamaah dengan laki-laki. Ada laki-laki di depan, maka wanita shaf terbaik shaf yang paling belakang. Wa amma idza shallaina mutamayyizat la ma'ar-rijal fahunna karrijal khairu sufufuhinna awwaluha wa syarruha akhiruha. Adapun kalau para wanita, salat khusus sesama wanita, tidak ada laki-laki. Imamnya juga wanita, makmumnya semua wanita, maka yang paling baik adalah yang paling depan dan paling dekat dengan imam. Disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, wa innama fuddila akhiru sufufin nisa al-hadirat ma'ar rijal libu'dihinna min mukhalatati rijal wa ru'yatihim wa ta'alluqi bihim wa ta'alluqil qalbi bihim inda ru'yati harakatihim wa sima'i kalamihim wa nahwi dhalik. Adapun disebut wanita yang paling utama adalah ada yang paling shaf belakang, itu kalau sholatnya hadir bersama laki-laki. Kenapa yang paling belakang itu paling utama? Karena paling jauh dari bercampur dengan laki-laki, sehingga hatinya tidak terkait dengan laki-laki, tidak melihat gerakan-gerakan laki-laki, tidak mendengar suara laki-laki. Nah, hatinya lebih selamat. Adapun kalau tidak ada laki-laki atau sholatnya berjamaah dengan laki-laki tapi di ruang tertutup, seperti umpamanya di Masjid Nabawi, shaf laki-laki terpisah dengan wanita, pintu masuknya juga beda, ruangan untuk sholat wanita khusus, semua wanita, dan ditutup. Laki-laki tidak melihat wanita, wanita juga tidak melihat laki-laki, aman. Maka shaf yang terbaik adalah shaf terdepan untuk wanita. Shaf terburuk shaf paling belakang. Kalau mereka berada di ruang khusus sekalipun berjamaah dengan laki-laki.
Maka dari beberapa hadis tadi kita tahu pertama keutamaan orang yang berada di shaf yang paling depan. Pertama, pahalanya lebih besar, lebih banyak daripada di shaf yang kedua, ketiga, apalagi yang paling akhir. Kedua, rahmat yang Allah curahkan jauh lebih banyak. Ketiga, memperoleh sholawat dari Allah dan para malaikat. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad tadi, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala shaffil awal. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mereka bersolawat kepada orang-orang yang berada di shaf yang pertama. Makna bersolawat, kalau Allah bersolawat kepada manusia, maknanya Allah memuji manusia itu. Di hadapan para malaikat disebut namanya. Di hadapan para malaikat yang ada di sekeliling arsy. Kemudian dipuji orang itu. Dan itu merupakan keutamaan dan kebanggaan. Adapun sholawat para malaikat maknanya istighfar dan tarahum para malaikat kepada orang itu. Istighfar itu memintakan ampunan. Tarahum itu memintakan rahmat. Jadi selama sholat, orang yang ada di shaf yang paling depan didoakan oleh malaikat, Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Ya Allah, ampuni orang ini, ya Allah rahmati orang ini. Begitu tuh. Maka keutamaan yang kedua, bagi orang yang ada di shaf terdepan, dosanya gugur, rahmat dapat. Karena ada yang memintakan ampunan dan rahmat. Bagi orang itu para malaikat. Maka berada di shaf terdepan menghapus dosa. Selain menambah pahala yang banyak, juga rahmat yang sangat banyak. Karena itulah maka hendaklah kita berlomba-lomba untuk berada di shaf terdepan. Dan ini menunjukkan dianjurkannya berangkat ke masjid lebih awal agar memperoleh shaf yang terdepan. Yang aneh adalah ada orang datang ke masjid lebih awal, tapi dia memilih tempat yang paling strategis bagi dia. Bersandar di belakang. Atau yang lebih dekat ke AC atau ke kipas angin biar seger gitu. Walaupun di shaf belakang. Salah. Paling awal itu untuk berburu tempat yang paling depan terlebih dahulu. Karena pahala, rahmat, ampunan itu akan diperoleh oleh orang-orang tersebut. Berdasarkan hal itulah maka berkata para ulama ketika menjelaskan tentang keutamaan orang yang berada di shaf yang terdepan. Wa qala al-ulama fi fawaidis shaffil awal. Berkata para ulama ketika menjelaskan beberapa keutamaan shaf yang pertama. Al-musara'ah ila khalasi dhimmah. Was-sabaq lidukhulil masjid. Wal-qurbu minal imam. Wastima'u qira'atihi wa ta'allum minhu. Wal-fatah alaihi wa tabligh anhu. Wassalamatu min ikhtiraqil marah baina yadayhi. Wassalamil bal min ru'yati man yakunu qidamahu. Wassalamah mawdi'u sujudi min adiyadil musallin. Di antara beberapa keutamaan orang yang berada di shaf yang terdepan, pertama dia melakukan perintah Allah untuk melakukan amal soleh dengan segera. Allah menyatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum.
Surah Ali Imran. Dalam surah Al-Hadid, wasabiqu ila magfiratin min rabbikum. Berlomba, bersegera. Maka dilaksanakan perintah Allah ini dengan cara bersegera berangkat ke masjid agar dapat shaf yang terdepan. Kedua, agar bersegera termotivasi, terdorong berangkat ke masjid lebih awal untuk dapat shaf yang pertama. Ketiga, agar bisa dekat kepada imam. Apa untungnya dekat kepada imam? Imam itu kan aqra'ukum bi kitabillah. Imam itu orang yang paling pandai, paling ahli dalam baca Al-Quran dari segala aspek, tajwidnya, makhrajnya, dan seterusnya. Kedua, aqra'ukum memahami kitab Allah dari aspek makna, termasuk tata cara sholat. Maka orang yang paling dekat dengan imam bisa memperoleh beberapa faedah. Pertama, lebih jelas mendengar bacaan imam. Kalau zaman baheula kan tidak ada apa? Tidak ada pengeras suara. Di paling belakang paling samar, ya enggak? Nah, sekarang sudah ada pengeras suara. Boleh dikatakan dimanapun kita berada sama jelasnya. Kalau kita sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, di tempat manapun kita sholat, walaupun di belakang, bahkan di luar, tetap jelas suara imam. Karena speakernya ada ribuan, mungkin ratusan ribu gitu ya. Saking banyak ya. Jadi dimanapun kita berada, jelas. Ini kalau masjidnya sound systemnya bagus. Jadi pertama, lebih jelas mendengar bacaan imam. Yang kedua, belajar tajwid dan makhraj. Kita hafal surat yang dibaca oleh imam dan kita sering membacanya. Tapi pas dengar imam, oh geningan, pas mengucapkan kha itu begitu. Pas membedakan antara ha dengan ha begitu. Tarmihim bi hijaratin. Ada him, ha besar, ada hijarah kecil. Tidak tarmihim bi hijaratin min, antara ha dengan ha itu tidak ada bedanya gitunya. Orang-orang awam itu bisa maknanya bisa berbeda. Jelas antara ha dengan ha. Taramihim bihijaratin min sijil. Belajar menangkap perbedaan bunyi huruf antara ha dengan kha, antara da dengan za, dengan dha dengan dha, berbeda kan? Antara a dengan a gitu, antara ta dengan ta, berbeda. Belajar, oh begitu cara mengucapkan, oh tajwidnya begitu, berapa harokat ini dibaca. Terus dia dapat ilmu, dapat menyampaikan kepada orang lain. Terus melihat gerakan imam, oh duduknya begitu, ketika duduk tuh kakinya gitu, dan seterusnya. Banyak belajar, ya. Terus selamat dari lalu lalangnya orang. Kalau di belakang kadang-kadang ada orang yang lewat. Kalau ada orang yang lewat di hadapan kita ketika kita sholat berjamaah, biarkan, jangan dihalangi. Tapi minimalnya kan kita terganggu, oh si itu dari mana dia ya? Kok jam segini baru datang? Nggak salah, dia pasti nongkrong dulu lama di WC. Terus pikiran teh terganggu, kan gitu ya? Juga selamat dari pandangan terhadap orang yang mungkin mengganggu kita. Kalau di depan shaf nggak ada yang lewat, nggak banyak pemandangan yang kita lihat. Ya, ini beberapa yang
diungkapkan oleh para ulama tentang keutamaan shaf yang paling depan. Oleh karena itu ma'al asif, sesuatu yang disayangkan adalah antara ba'dal mubakkirina fil hudur ilal masjid la yahrisuna ala shafil awal wa yazhaduna fihi wa ba'duhum ya'taqidu anna thawabal madhkur yatahassalu alaihi man ata mubakkiran wa illam yusalli fi shafil awal wa hadha i'tiqadun fasid. Hal yang sangat disayangkan adalah engkau lihat ada orang yang lebih awal datang ke masjid tapi cuek terhadap shaf yang pertama. Begitu masuk, dia cari tempat yang lebih strategis, tempat untuk bersandar sambil menunggu sholat, gitu ya. Tidak di depan, dan dia menyangka bahwa yang dimaksud pahala yang besar adalah orang yang pertama kali datang ke masjid walaupun tidak berada di shaf terdepan. Ini salah. Keutamaannya adalah berada di shaf yang paling depan. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarah Sahih Muslim, wa'lam anna as-saffal awwal al-mamduha alladhi qad waradatil ahadis bifadlihi wal hathu alaihi huwa as-safful alladhi yalil imam sawa'an ja'a sahibuhu mutaqaddiman aw mutaakhiran. Kata Imam An-Nawawi, ketahuilah bahwa shaf pertama yang dipuji keutamaannya dalam hadis adalah shaf di belakang imam. Baik orang tersebut datangnya lebih awal, di tengah atau terakhir. Terakhir, tapi ada tempat di shaf yang pertama, langsung dia ke depan. Itu maksudnya, baik dia datang awal, tengah atau akhir. Wa hadza huwa sahih, dan inilah pendapat yang benar. Sebagian ulama menyatakan seperti yang dikutip oleh Imam Muslim oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, as-safful awwal huwal muttasilu min tarfil masjid ila tarfih la yatakhallaluhu syai' wa in ta'akhkhara. Shaf yang pertama itu terbentang dari ujung shaf ke ujung shaf lain, dari sebelah kanan sampai sebelah kiri, tidak terhalang oleh adanya celah. Walaupun dia datangnya terakhir, tapi pas di depan ada yang kosong, langsung dia ke depan. Itu kata Imam An-Nawawi. Wa qila, ada lagi yang mengatakan as-safful awwal ibaratun an majil insan ilal masjid awalan wa in shalla fi saffin mutaakhirin. Tapi ada orang yang menyatakan shaf awal itu ungkapan dari orang yang paling datang ke masjid walaupun shafnya di belakang. Kata Imam An-Nawawi, wa hadzal qaulu ghallat. Ini ucapan keliru, salah dan batil, wallahu a'lam. Nah, Nabi SAW telah melarang orang berada di shaf yang paling belakang agar masuk maju ke shaf depan. Kalau di depan masih ada, datang orang belakangan langsung ngambil shaf di belakang, keliru. Padahal di depan masih ada. Maka diterangkan di dalam hadis, kata Nabi SAW ketika melihat ada orang yang datang belakangan lalu duduk di belakang, taqaddamu fa'tammu bi wal ya'tam bikum min ba'dikum la yazalu qaumun yata'akharun hatta yu'akhiruhumullah. Maju-maju kalian, mendekatlah di belakangku, dan orang yang setelahnya mendekat di belakang dia.
Ada orang yang selalu terakhir datangnya sehingga Allah pun mengakhirkannya. Ada orang yang umpamanya datang ke masjid itu tidak dari awal, nanti ajalah kalau sudah qomat. Pas qomat baru datang, belum wudu kan pika sebelumnya. Terus wudu dulu. Dan setelah wudu imam sudah takbir, sudah baca Fatihah, tidak buru-buru tapi ngobrol dulu di tempat wudu teh. Setelah beres wudu teh sambil berjalan sambil ngobrol, ini sudah amin tuh. Ada yang begitu? Santri? Kalau ada nanti si musrif memantau kena iqam tuh. Karena pertama dia mengabaikan sholat. Yang kedua mengganggu. Waktu ngobrol tuh ketahuan ya enggak? Kedengaran. Kedua kedengaran. Ketiga orang yang sudah sholat tuh mendengar mereka masih ngobrol. Bukannya segera wudhu, segera kesal. Ya anak ya. Kan gitunya. Gangguannya jelas. Oleh Nabi SAW dikatakan kalau terus-terusan mengakhirkan diri, Allah akan akhirkan dia. Apa maknanya? Berkata Imam An-Nawawi, wa makna la yazalu qaumun yata'akharun ay anis sufufil ula. Ada orang yang selalu mengakhirkan diri. Maksudnya adalah dia tidak mau berada di saf terdepan, inginnya di belakang. Kalau di belakang sambil main-main, ngobrol. Ketika imam sudah takbir, masih ngobrol. Imam baca Fatihah, masih ngobrol, haharewasan, bisik-bisik. Pas imam mau ruku, baru takbir Allahu Akbar, baru ikut ruku. Ada yang begitu, anak-anak ada tuh, bikin kesel ya enggak. Santri ada satu dua saya lihat. Saya agak telat di belakang takbir, di depan imam masih baca Fatihah atau belum baca Fatihah. Di depan saya masih ada bisik-bisik, belum takbir dia. Imam baca Fatihah masih bisik-bisik. Pas imam sudah baca surat mau ruku baru takbir Allahu Akbar, ikut ruku. Kelihatan dalam hati nanti mau ditegur nih ba'da sholat. Salam langsung dia pergi. Jadi nggak sempat. Santri ada tuh yang begitu. Hati-hati. Nanti terpantau ya. Apa yang dimaksud dengan hatta yuakhiruhumullah, nanti Allah akan akhirkan dia. Siapa yang datang terakhir Allah akan akhirkan. Maknanya an rahmatihi wa azimi fadlihi wa raf'il manzilah wa anil ilmi wa nahwi dzalik. Dia akan diakhirkan ketika memperoleh rahmat Allah, karunia-Nya, pahalanya, kemuliaannya dan ilmu. Orang itu nanti diberi pahalanya diakhirkan dan sedikit, rahmatnya diakhirkan dan sedikit, keutamaannya diakhirkan dan sedikit, dan dia akan disusahkan, diakhirkan dalam memperoleh ilmu. Itu perkataan Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Oleh karena itu wanti-wanti, kalian datanglah lebih awal ke masjid, lalu langsung berada di shaf yang paling depan untuk memperoleh berbagai macam keutamaan. Ya, jadi salah satu kesalahan makmum ketika sholat berjamaah, datang belakangan, terus setelah datang dia menempati shaf di belakang walaupun di depan masih ada tempat yang kosong. Ini kekeliruan, kesalahan ya. Inilah yang kita jelaskan di pagi hari ini. Cukup sampai di sini dan kita akan buka sesi tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Ali dari Pasteur. Siapa? Ali. Ana ingin bertanya, apa hukumnya saf laki-laki bergabung dengan saf perempuan? Digabung.
Iya. Ali dari Pasteur, Bandung. Bagaimana kalau sop laki-laki dan wanita digabung? Kalau yang dimaksud digabung itu ada laki-laki yang nyempil di tengah wanita atau wanita yang nyempil di tengah-tengah laki-laki. 1-2 orang laki-laki terus ada wanita pinggirnya, atau wanita beberapa orang terus ada di sop laki-laki. Tidak boleh, harus terpisah, laki-laki khusus laki-laki, wanita khusus wanita. Terus dosa nggak? Dosa. Kenapa? Ya karena menyelisihi perintah Nabi SAW. Yang kedua, kalau bersambung softnya berarti kena nempel. Walaupun nggak nempel, umpama ada jarak, tetap tidak boleh. Jangankan ketika sholat. Di luar sholat pun laki-laki dan perempuan tidak boleh menempel badannya dengan badan perempuan. Batal nggak wudunya? Enggak. Batal nggak sholatnya? Enggak. Tapi dia berdosa karena hal itu. Dan dosa yang dilakukan oleh orang tidak membatalkan wudu dan tidak membatalkan sholat. Kalau seorang setelah berwudu berbuat dosa, wudunya tidak batal dengan dosa itu. Umpamanya seseorang sudah wudu lalu berbohong, lalu bergibah, lalu menghina orang lain. Bohong, gibah, menghina dosa. Tapi wudunya batal? Enggak. Makanya tak ada dalam kitab fikih manapun salah satu pembatal wudu adalah berbuat dosa, enggak ada. Termasuk menyentuh perempuan dosa kalau sengaja. Tapi itu tidak membatalkan wudu. Demikian juga di dalam sholat berbuat dosa. Dosa yang dilakukan di dalam sholat tidak membatalkan sholat, tapi merusak pahala sholat. Umpama ketika sholat ria. Ria adalah dosa. Sholatnya tidak batal, tapi rusak sholatnya. Ketika sholat berbuat bidah, dosa, tapi tidak membatalkan sholatnya. Ketika sholat melamun, tidak khusyuk, dosa, tapi sholatnya tidak batal. Oleh karena itu kalau ada laki-laki dan perempuan, softnya berbarengan, kiri perempuan, kanan perempuan, terus bersentuhan, wudunya tidak batal, sholatnya tidak batal, tapi rusak pahala sholatnya. Ya, sah sholatnya sah, tapi rusak pahala sholatnya. Maka hindarkan diri kita. Kalau di Masjid Nabawi umpamanya mungkin kejadiannya tidak akan terjadi, tapi di Masjidil Haram ya sering terjadi. Kita sholat, aduh ini ada perempuan kiri kanan. Kenapa kok di Masjidil Haram bisa terjadi? Itu karena areal untuk tawaf biasanya terjadi di areal tawaf tuh. Laki perempuan kan tawafnya sama di sana. Pas komat, orang-orang yang sedang tawaf berhenti lalu membentuk shaf. Nggak ada tempat lain kecuali di sana. Akhirnya wanita juga di sana. Nyempil di tengah-tengah laki-laki. Karena apa? Karena terjebak memang. Bagi orang yang pertama ke sana bisa begitu. Karena nggak pengalaman. Oh tiba-tiba komat, ya udah ke shaf perempuan jauh terhalang. Akhirnya sudah berdiri di sana ikut sholat di tengah-tengah laki-laki. Dan susah untuk kita usir sana, pergi ke mana? Semua jalan tertutup oleh orang, gitu ya. Akhirnya sholat di sana. Kalau memang tak sengaja, tidak direncanakan, terjebak oleh keadaan, kesalahannya insya Allah diampuni.
Adapun kalau umpamanya ada orang yang sebelum qomat, sebelum azan sudah duduk nyempil di tengah-tengah laki-laki dan masih lama ke azan ke qomat, ketahuan oleh askar, diusir. Itu perempuan, jangan di sana, ayo berdiri. Dipaksa, kalau tetap nagen di sana digusur secara keras ya. Ada askar wanita di sana. Datang askar wanita digusur sudah, suruh gabung ke saf wanita. Ini kalau dari awal di sana. Kalau umpamanya pas sudah qomat baru, ini susah askar juga ngaturnya, dibiarkan sudah ya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ana Danis dari Marga Asih. Ustadz, jika kita sholat di saf awal, lalu kita membatalkan sholat karena ada udzur, apakah sebelum kita membatalkan sholat tetap mendapatkan keutamaan tersebut? Iya. Kita sudah datang lebih awal ke masjid, lalu di saf depan. Dapat keutamaan tuh? Dapat. Ternyata pas sholat kita kebelat ingin ke WC, nggak bisa ditahan. Ditahan di sana, meledak di sana, madarat ke semuanya. Akhirnya karena ada uzur tersebut kita keluar ke WC. Setelah beres dari WC kita wudhu lagi. Pas masuk bisa ke tempat tadi? Nggak bisa, terhalang, sudah diisi orang. Akhirnya kita sholatnya di belakang. Apakah kita tetap dapat pahala keutamaan shaf yang depan? Iya. Karena apa? Pertama, kita sudah niat di depan. Kedua, bukan hanya niat, sudah berusaha. Dan sudah dapat. Ternyata ada udzur di luar kemampuan kita. Tadi mah sebelum ke masjid nggak ada rasa kebelet ingin ke WC, nggak ada. Kadang-kadang suka gitu ya. Awalnya kita nggak ada keinginan untuk ke WC, baik BAB atau BAK gitu ya. Pas ternyata setelah ada di saf terdepan, ujung-ujung muncul keinginan ke WC. Ada yang kayak gitu. Maka dia tetap dapat pahala keutamaan saf terdepan, walaupun akhirnya dia di saf paling belakang karena ada uzur tadi. Tetap pahalanya keutamaan berada di saf terdepan sudah dia dapatkan. Wallahu a'lam. Itu kalau benar. Kecuali kalau umpama disengaja. Karena ada anak-anak tuh. Dia nggak ingin ke WC untuk apapun, tapi imam bacaannya panjang lama. Akhirnya karena dia kesel, cangkel, dibatalkan pura-pura ke WC. Dosa itu, karena membatalkan sholat tanpa uzur. Ada yang seperti itu, ada. Tapi wallahu alam kalau santri. Tapi ada anak-anak di sini ada sudah qomat takbir karena ada orang tua ikut takbir. Begitu sudah takbir dia batalkan. Terus ke belakang ke WC. Terus jalannya juga rileks santai. Di WC ada temannya ngobrol dulu. Balik lagi sampai WC. Padahal tadi itu tidak batal. Sekedar apa? Sekedar tidak ingin berlama-lama dalam sholat. Maka itu dosa, tidak boleh. Karena membatalkan sholat tanpa uzur. Ya. Tapi kalau ada uzur, maka tidak dosa, dibolehkan dan pahala tetap dapat. Allahu a'lam. Assalamualaikum. Nama anak Kinan dari Cibiru. Ustadz, apakah boleh saat sholat berjamaah saf laki-laki dan perempuan saling bersebelahan walaupun ada pembatasnya? Syukran. Kinan dari Jepang. Sekarang laki dan perempuan tidak saling bersentuhan, tapi sejajar. Umpamanya ini masjid dibagi dua di tengah-tengah.
kanan untuk saf laki-laki, kiri untuk saf perempuan. Jadi laki dan perempuan sejajar, tapi tidak saling bersentuhan, tidak saling melihat karena ada hijab penghalang di tengah-tengah. Pertama, boleh apakah tidak? Pertama, ini dari aspek boleh tidaknya, tidak boleh menyelisihi sunnah Nabi SAW. Nabi SAW mengatur laki-laki semuanya di depan, wanita semuanya di belakang. Lalu dikatakan saf terbaik laki-laki paling depan, saf terbaik wanita paling belakang. Ini sunnah Nabi SAW. Sehingga apa yang terjadi? Kalau laki-laki dan wanita bersebelahan, sejajar, walaupun ada penghalang, menyelisihi sunnah. Tapi apakah sholatnya sah? Sah sholatnya. Batal? Tidak batal. Pahala dapat? Dapat. Terus apa salahnya itu? Berkurang pahala sholatnya karena menyelisihi sunnah Nabi SAW. Siapa yang bertanggung jawab? Ya orang yang bertanggung jawab mengatur kayak gitu. Kalau umpamanya makmum kan tergantung keadaan, ya enggak? Orang yang sholat tergantung keadaan. Pas masuk dulu cara ngaturnya gini, laki dan perempuan sejajar. Bisa nggak jamaah apalagi tamu itu merubah? Rubah. Nggak bisa, mungkin diusir oleh DKM-nya ya. Siapa yang berwenang? DKM-nya. Siapa DKM itu? Ya pengurus dari mulai ketua DKM sampai seksi-seksi yang ada di bawahnya. Itu yang bertanggung jawab tuh. Karena itulah maka secara fikih tidak boleh, terlarang seperti itu karena menyelisihi sunnah Nabi SAW, tapi tidak membatalkan sholat. Sholatnya tetap sah, tapi pahalanya jauh berkurang. Ya, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Umar dari Selacau. Ustaz, bagaimana kalau ada makmum yang membuat shaf dari pinggir, apakah kita menyambungkan shafnya atau membuat shaf lagi di tengah? Iya. Dari mana kita memulai membentuk shaf? Dari pinggir apa dari tengah? Dari tengah. Tidak ada bedanya shaf pertama, kedua sampai terakhir. Dari tengah. Coba bayangkan kalau dari pinggir imam umpah di tengah sini, terus makmumnya cuma baru berdua atau bertiga. Apakah di sana gitu? Di sebelah kanan makmumnya ternyambung atau? Bayangkan kalau masjidnya besar seperti Masjid Agung. Di setiap kota kan ada Masjid Agung pasti besar ya. Imam di tengah, makmum di sebelah sana, di kanan. Kebayang enggak? Ya, kebayang. Maka tidak benar. Jadi paling dekat imam. Ya. Kanan kiri itu ada lagi yang datang, sambung kanan kiri. Terus begitu. Shaf kedua juga sama, tidak ada bedanya. Jadi shaf terbaik adalah shaf yang pertama dan paling dekat dengan imam. Kalau umpama kita masuk dan shaf di depan masih kosong, mana yang kita pilih, sebelah kiri kanan imam atau kiri imam? Dua-duanya sama-sama di depan. Kalau umpamanya ada perbedaan, kanan kiri imam itu tidak seimbang, cari yang lebih dekat ke imam. Walaupun sebelah kiri, sebelah kanan panjang, sebelah kiri agak pendek, sebelah kiri lebih dekat dengan imam. Tapi kalau kiri kanan sama seimbang, di kanan imam ada 5 orang, di kiri imam juga ada 5 orang sama. Kita baru datang yang ke-6-nya, pilih yang sebelah kanan. Shaf sebelah kanan lebih utama dibanding shaf sebelah
kiri. Jadi urutan yang pertama, keutamaan shaf itu pertama shaf paling depan, kedua paling dekat dengan imam walaupun sebelah kiri, ketiga baru yang sebelah kanan. Ini yang harus kita lakukan. Maka ketika kita masuk umpamanya ke masjid sudah memulai sholat, kita agak sedikit terlambat. Shaf depan itu 3 shaf atau 4 shaf sudah penuh dari awal sampai akhir. Kita datang membentuk shaf baru. Maka berilah di tengah-tengah dekat imam. Jangan di kiri atau di kanan imam. Tapi di tengah-tengah ya. Jadi memulai shaf dibentuk dari mana? Dari tengah-tengah yang dekat dengan imam. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita lanjut di hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.